Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok elektro yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Prayoga Anum Rahmatullah dengan NPM 154, yang kedua ada Dian Purnomo Aji dengan NPM 162, yang ketiga ada Rian Hidayatullah dengan NPM 169, yang keempat ada saya sendiri dengan Muhammad Haidar Mujaki dengan NPM 172, yang kelima ada Aji Supriyono dengan NPM 179, yang keenam ada M. Fahmi Alberkon dengan NPM 180. Ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu transistor sebagai saklar dan amplifier. Transistor sebagai saklar ialah satu fungsi transistor adalah sebagai saklar, yaitu bila berada pada dua daerah kerjanya, yaitu daerah jenuh saturasi dan daerah mati cut off. Seperti yang kita ketahui, transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Dari pengertian tentang transistor inilah, jadi kita ketahui bahwa salah satu fungsi transistor ialah sebagai pengendali. Nah, karena fungsi sebagai pengendali inilah membuat transistor dapat dikatakan sebagai saklar. Karena cara kerja dari saklar sendiri adalah untuk mengendalikan apakah arus listrik diizinkan masuk atau tidak pada transistor sebagai saklar. Transistor akan mengalami perubahan kondisi dari menyumbat ke jenuh dan sebaliknya. Transistor dalam keadaan menyumbat dapat dianalogikan sebagai saklar dalam keadaan terbuka, sedangkan dalam keadaan jenuh seperti saklar yang menutup. Titik kerja transistor. Yang pertama adalah daerah jenuh atau saturation. Daerah jenuh atau saturation adalah daerah kerja transistor. Saat jenuh adalah keadaan di mana transistor mengalirkan arus secara maksimum dari kolektor ke emitor, yang mana hal ini akan menyebabkan transistor tersebut seolah-olah short pada hubungan kolektor-emitor. Pada daerah ini, transistor dikatakan menghantar maksimum atau sambungan CE terhubung maksimum. Yang kedua, daerah aktif. Pada daerah kerja ini, transistor biasanya digunakan sebagai penguat sinyal, sehingga transistor selalu mengalirkan arus dari kolektor ke emitor, walaupun tidak dalam proses penguatan sinyal. Hal ini ditujukan untuk menghasilkan sinyal keluaran yang tidak cacat. Daerah aktif terletak antara daerah jenuh, saturasi, dan daerah mati, cut off. Yang terakhir adalah cut off. Daerah cut off merupakan daerah kerja transistor di mana keadaan transistor menyumbat pada hubungan kolektor-emitor, sehingga transistor tidak dapat mengalirkan arus dari kolektor ke emitor. Pada daerah cut-off transistor dapat dianalogikan sebagai saklar terbuka pada hubungan kolektor-emitor. Selanjutnya di sini ada contoh gambar rangkaian transistor sebagai saklar area cut-off. Di sini ada keterangan gambar. Yang pertama itu input basis dan basis dibuat ground atau V sama dengan 0 volt. Yang kedua, tegangan basis ke emitor yaitu VCE kurang dari 0,7 volt. Yang ketiga, arus yang lewat kolektor sama dengan 0 dan kurung IC sama dengan 0 volt. Yang keempat, tegangan keluaran atau volt sama dengan VCE sama dengan VCC sama dengan 1. Untuk secara prosesnya bisa dikatakan bahwa arus masuk dari kaki basis LB pada transistor adalah 0 dan harus keluaran pada kaki kolektor IC juga adalah 0. Dan tegangan maksimum berada di kaki kolektor CE. Kondisi di atas membuat arus tidak bisa memasuki komponen ini. Oleh karena itu, kondisi ini adalah di mana transistor berada dalam kondisi full off atau kondisi tidak aktif secara penuh. Selanjutnya ini adalah contoh gambar rangkaian transistor sebagai saklar, yaitu pada area saturation. Di sini dengan keterangan gambar, yang pertama input dan basis dihubungkan ke VCC. Yang kedua, tegangan basis ke emitor VBE lebih dari 0,7 volt. Yang ketiga, transistor dalam kondisi full on. Yang keempat, arus maksimal mengalir melewati kaki kolektor atau dalam kurung IC sama dengan VCC dibagi RI.
Yang terakhir itu tegangan yang lewat kaki emitor atau VCE sama dengan 0. Uh, untuk secara prosesnya transistor saturation merupakan kondisi di mana transistor dalam mode on. Ketika menggunakan transistor bipolar sebagai saklar 2 persimpangan mengalami bias maju di mana VB lebih dari 0,7 volt dan arus dari kolektor IC sama dengan maksimum atau disebut kondisi single throw SPST, saklar solid state. Selanjutnya, transistor sebagai amplifier. Transistor dapat digunakan sebagai penguat dengan meningkatkan kekuatan sinyal lemah, di mana arus kecil pada basis mengontrol arus yang lebih besar dari kolektor melewati transistor. Di sini, jenis transistor amplifier ada 3, yaitu penguatan common base, penguatan common emitter, dan penguatan common collector. Yang pertama adalah penguatan common base, merupakan penguat yang kaki basis transistor di-groundkan, lalu input dimasukkan ke emitter dan output diambil pada kaki kolektor. Penguatan common base memiliki karakteristik, yaitu adanya isolasi yang tinggi dari output ke input sehingga meminimalkan efek umpan balik. Terus mempunyai impedansi input yang relatif tinggi, sehingga cocok untuk penguat sinyal kecil atau pre-amplifier. Selanjutnya, sering dipakai pada penguat frekuensi tinggi pada jalur VHF dan UHF. Yang terakhir bisa juga dipakai sebagai buffer atau penyangga. Yang kedua adalah penguat common emitter, merupakan penguat yang kaki emitter transistor di-groundkan, lalu input dimasukkan ke basis dan output diambil pada kaki kolektor. Penguat common emitter memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sinyal outputnya berbalik pada 180 derajat terhadap sinyal input. Yang kedua, sangat mungkin terjadi osilasi karena adanya umpan balik positif, sehingga sering dipasang umpan balik negatif untuk mencegahnya. Yang ketiga, sering dipakai pada penguat frekuensi rendah, terutama pada sinyal audio. Yang keempat, dan yang terakhir ini, mempunyai stabilitas penguatan yang rendah karena bergantung pada stabilan suhu dan bias transistor. Yang terakhir adalah penguat common collector, merupakan penguat yang kaki kolektor transistor di-groundkan, lalu input dimasukkan ke dalam basis dan outputnya diambil pada kaki emitter. Penguat common emitter memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sinyal outputnya sefasa dengan sinyal input, jadi tidak membalik fasa seperti common emitter. Yang kedua, mempunyai penguat tegangan sama dengan 1. Yang ketiga, mempunyai penguat arus sama dengan HFE transistor. Yang keempat dan yang terakhir, contoh cocok dipakai untuk penguat penyangga buffer karena mempunyai impedansi input tinggi dan mempunyai impedansi output yang rendah. Titik kerja transistor amplifier ada 3, yaitu penguat kelas A, kelas B, dan kelas C. Yang pertama, penguat kelas A merupakan penguat yang titik kerjanya efektifnya setengah dari tegangan presisi penguat. Penguat kelas A mendapat titik kerja transistor tepat pada setengah dari tegangan presisi penguat. Penguat kelas A cocok dipakai pada penguat awal atau pre-amplifier karena mempunyai distorsi yang kecil. Yang kedua, penguat kelas B merupakan penguat yang bekerja berdasarkan tegangan bias dari sinyal input yang masuk, di mana titik kerja penguat kelas B berada di titik cut-off transistornya. Dalam kondisi tidak ada sinyal input, maka penguat kelas B berada dalam kondisi off dan baru bekerja jika ada sinyal input dengan level di atas 0,6 volt, yaitu batas tegangan bias transistor. Yang terakhir, penguat kelas C merupakan penguatan di mana titik kerjanya berada di daerah cut-off transistor, dan penguat kelas C khusus dipakai untuk menguatkan sinyal pada satu sisi atau bahkan hanya puncak-puncak sinyal saja.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.